Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Melanjutkan pelajaran hadis kita dari pertemuan sebelumnya sampai rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Sebelum melanjutkan, aku hendak menjelaskan tentang perkataan Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahihun. Amun kita pikirkan, hadisun hasanun, hadisnya hasan, sahihun dan sahih. Kayak apa hadis hasan lawan sahih? Nah, kayak itu. Apa maksudnya? Di situ para ulama memiliki berbagai macam pendapat, di antara yang masyhur. Jadi ada sekelompok masyarakat, sekelompok ulama yang menganggap bahwa hadis ini hasan, dan ada sekelompok ulama juga yang menganggap hadis ini sahih. Jadi ada yang menganggap hasan, ada yang menganggap sahih. Lalu Imam Tirmidzi ini, karena ada perbedaan pendapat tentang kedudukan hadis ini, disambatkan keduanya. Hadza haditsun hasanun sahihun. Nah, kayak itu. Itu Imam Tirmidzi. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dan di dalam riwayat selain Imam Tirmidzi, ghairi itu selain. Siapa selainnya tuh? Di sini ada dijelaskan selainnya tuh hadis daripada riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Itu selain, maksudnya wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, riwayat daripada Imam Ahmad. Apa bunyinya? Ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, artinya secara harfiah, secara perkata, jagalah Allah, tajidhu, maka engkau akan mendapatkan, amamak, tajidhu, maka engkau akan mendapati Allah, amamak, di depan engkau. Ulangi lagi, artinya jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di depan engkau. Maksudnya apa? Jagalah Allah, jagalah Allah. Allah perlu dijaga, kada maksudnya jaga perintah-perintah Allah, maksudnya laksanakan, dan jauhi segala larangannya. Jaga, maksud jaga di situ jangan sampai Tuhan tuh sarik lawan seorang. Jangan sampai Tuhan tuh sarik lawan seorang. Apabila kita kau menjaga supaya Tuhan kada sarik lawan kita, maka tajidhu amamak, maka engkau akan merasa, maka engkau akan menemukan bahwa Allah selalu begana di depan kamu. Amun Allah di depan kita, berarti Allah yang membimbing nih, Allah yang apa istilahnya mengurusakan, mengaturakan berataan, maka beres berataan. Allah sudah turun tangan. Kenapa? Karena Allah pemilik segala yang ada di dunia. Amun Allah di muka kita sudah yang membacking kita, yang mengomandoi, yang memimpin kita, maka dunia tuh serasa surga. Nah, itu makanya ihfazillah tajidhu amamak.
Jagalah Allah, maksudnya jaga jangan sampai Tuhan sarik. Kayak apa? Supaya Tuhan tuh ada sarik, gawi apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Apa hasilnya? Tajidhu amamak, maka engkau akan merasakan, maka engkau akan merasa Allah tuh berada di depan kita. Artinya apa? Segala urusan nyaman. Kenapa? Allah yang menguruskan. Lanjut, ta'aruf ilallahi fil wakha'i. Ada rakha nih. Ya'rifka fi syiddati. Ta'aruf, kenalilah. Pinandui kita. Pinandui Allah. Pinandui Allah fil wakha', dalam keadaan lapang. Rakha tuh lapang, senang, bahagia, atau roha. Jadi kenali Allah ketika kita lagi bahagia, lagi senang. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita lagi bahagia tuh jangan sampai kita kada ingat lawan Tuhan. Jangan sampai kita kada ingat lawan Tuhan. Nah itu lagi bahagia, lagi senang, lagi dapat duit, lagi dapat jodoh, lagi dapat apa ya, nikmat lah, lagi lapang, lagi nyaman dah deh. Itu jangan kada ingat lawan Tuhan. Diingatkan tetap Tuhan. Apa maksudnya? Bersyukur, artinya membuktikan bahwa seorang ini mengingat Allah dengan apa? Dengan syukur. Apa hasilnya? Ya'rifka fi syiddati. Apabila tadi engkau meminandui, mengenal Allah ketika lagi senang, maksudnya ketika lagi senang bersyukur, ingat lawan Allah, maka ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenal engkau, maka Allah akan mengenal engkau fi syiddati, ketika lagi sempit, ketika lagi ngalih, ketika lagi dapat musibah. Nah itu maksudnya kayak itu. Apabila kita ketika lagi lapang, ketika lagi bahagia, ketika lagi senang, ingat lawan Allah, bersyukur lawan Allah, maka ketika Allah timpakan suatu hal yang mengolah kita sempit, apakah musibah kah, bala kah, penyakit kah, apakah, Allah tetap ada gasan kita. Allah tetap membantu kita. Lalu kita tuh pas dapat musibah, pas dapat bala, pas dapat penyakit, santai aja. Santai aja. Kenapa? Karena Allah ada. Amun Allah bijauh, karena kita tadi misalnya kita balik keadaannya, misalnya pas lagi lapang, kada ingat lagi lawan Tuhan. Gara-gara lapang kada kawa lagi sembahyang. Gara-gara lapang kada tegawi lagi puasa. Gara-gara lapang kada ingat berzakat. Nah, dan seterusnya. Kada bersyukur nih. Lalu Allah miskinakan misalnya. Allah miskinakan. Hakunkah Allah mengawani orang yang kada bersyukur? Ya sudah kada bersyukur. Pas sudah miskin hanya ingat lawan aku ya Allah, ada mau kayak itu. Jadi Allah apabila kita lapang ingat lawan Allah, bersyukur lawan Allah, pas kita sempit, pas kita lagi ngalih, pas kita lagi dapat musibah, Allah ada untuk kita. Allah ada untuk kita, selesai ada masalah, kadang ngalih lagi, nyaman. Itu. Jadi intinya ini sebenarnya dalam keadaan apapun ingati Allah. Intinya ini sebenarnya inti hadis yang ketiga nih.
dalam keadaan apapun ingati Allah. Cuman di sini lebih ditekankan ketika kita lagi nyaman. Ingati Allah ketika kita lagi nyaman, lebih ditekankannya kayak itu. Kenapa? Karena kita biasanya pas lagi nyaman, kali ingat lagi lawan Allah biasanya. Pas lagi nyaman kali ingat lawan Allah. Pas sudah sakit, pas sudah kada nyaman keadaannya, hanya ingat lawan Allah. Ya Allah, bulan bahari minta maaf, bulan ini. Bagus, Jepang juga ingat. Ada juga yang kada ingat lalu. Ada juga yang kada ingat lalu. Nah, ini masalah. Lanjut. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah, wa'lam, ketahuilah, annama akhta'aka, sesuatu yang luput tuh lepas, yang lepas dari engkau, yang luput dari engkau, lam yakun liyusibaka, tidak akan menimpa engkau, tidak akan mengenai engkau. Maksudnya apa? Maksudnya sesuatu, nah bahasanya tuh, bahasa lainnya tuh sesuatu yang tidak ditakdirkan kepada diri kita, itu pasti kada akan terjadi. Nah, itu bahasanya. Misalnya kita ditakdirkan sebagai orang sugih, pasti kada miskin. Kalau kayak itu aja, kita ditakdirkan sugih, pasti kada mau miskin, karena Allah menakdirkan sugih. Nah, kayak itu. Habis itu misalnya lelakian nih yang bernama Ahmad tuh nya pacang kawin lawan bebinian yang itu, siapakah namanya? Jodohnya itu. Maka si Ahmad tadi kada harapan berjodoh lawan binian lain. Nah, kayak itu. Intinya apa? Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Jadi apa? Kita tuh jalani aja. Jalani tapi dengan usaha. Jalaninya dengan usaha. Kenapa berusaha? Karena Allah menyuruh kita menggawi sebab. Nah, usaha itu sebab apa? Misalnya garing, jangan berdiam ya, jangan. Usahai supaya sehat. Usahai supaya sehat. Hasilnya kita berusaha. Ke dokter sudah, beurut sudah. Hasilnya sehat ataupun kada sehat, sehat ataupun tetap garing, itu urusan Allah. Jangan menggerunum, jangan protes. Kenapa? Karena sudah ditakdirkan, sudah diatur oleh Allah. Jangan menggerunum, aku habis banyak duit dah, berobat kada ampih. Nah, menggerunum jangan, kada boleh. Kita sampai di usaha aja, hasilnya Allah yang menentukan. Apapun hasilnya, sami'na wa ata'na. Kada boleh protes, kada boleh menggerunum, kada boleh kecewa. Wama, ini kebalikannya, wama asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan sesuatu yang menimpa engkau, lam yakun liyukhti'aka, kada harapan kita, tidak mungkin liyukhti'aka, tidak mungkin luput, tidak mungkin lepas, tidak mungkin salah. Maksudnya apa? Sesuatu yang Allah takdirkan itu pasti terjadi. Sesuatu yang Allah takdirkan pasti terjadi. Kita baliki dari kalimat yang pertamanya. Kalimat pertamanya sesuatu.
yang tidak ditakdirkan gasan engkau pasti kada terjadi, nya kada ditakdirkan. Lelakian gemas banget, alim banget, baik banget, handap banget bisi laki nang itu, suami nang itu, tapi jodohnya kada lawan seorang, jodohnya kada lawan buah nikam. Maka lelakian tuh pasti kada jadi laki buah nikam. Nah itu, jadi sesuatu yang kada ditakdirkan gasan ikam maka pasti tidak akan terjadi. Kebalikannya, sesuatu yang ditakdirkan atas engkau pasti terjadi. Kamu tuh misalnya muar banget lakian tuh, muar banget lakian tuh, mana nakal, mana kada pungas, segala macam lah. Tapi takdirnya jodoh lawan ikam, maka pasti terjadi. Nah, itu bahasanya kayak itu bahasa nyamannya. Jadi sesuatu yang tidak ditakdirkan kepada ikam maka pasti kada terjadi, dan sesuatu yang ditakdirkan kepada ikam maka pasti terjadi. Kada harapan kada terjadi. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah ma'as sabri bersama kesabaran. Kita rancak di mendengar ayat innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah itu jadi sama nih maknanya, sesungguhnya pertolongan Allah itu akan ada ketika orang itu sabar. Amun kada sabar kada tolongnya Allah. Makanya orang sabar tuh santai aja. Orang sabar santai aja. Kayak kelihatan sedih kada juga, santai aja karenanya sabar. Ditahaninya. Hendak kayak jauh mengeluh kayak orang, hendak kayak jauh menangis kayak orang, tapi ditahaninya sabar. Hendak kayak jauh mamai kayak orang, hendak kayak jauh menempeleng kayak orang, menampar, tapi sabar ditahaninya. Maka di situ akan ada pertolongan Allah. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya faraj itu apa? Kemudahan, lain kemudahan. Faraj itu jalan keluar. Ma'al karbi bersama dengan kesempitan. Jadi ketika ada kesempitan, maksudnya ketika ada kesempitan kada lawas ada kenyamanan. Lanjutnya wa anna ma'al usri yusra. Ini rancak kita dengar. Dan bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Ini rancak dibahas tentang surah Al-Insyirah. Apa? Wa anna ma'al usri inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Kita ayatnya lah, mungkin salah. Jadi salah pada aku. Jadi al-usri itu dalam nahwu itu at-ta'rif, ma'rifah bentuknya. Ma'rifah itu berarti ditentukan khusus dah, sebutingnya berarti. Berarti sedangkan yusra itu bentuknya nakirah. Nakirah itu kada ditentukan, berarti banyak. Jadi dipahami setiap ada satu kesusahan, setiap ada satu kesulitan, maka akan ada beribu-ribu kemudahan. Itu bahasanya inna ma'al usri yusra.
tapi harus diyakini dalam hati, diyakini bahwasanya Allah pasti menolongi. Itu aja, Allah pasti akan menolongi. Jangan menggerunung, jangan kecewa, jangan menyalahkan Allah, na'udzubillah. Jangan sampai. Apapun kita nih hidup, Bang, ya Allah, hidup di dunia, ulang. Hidup di dunia, cobaan tuh pasti ada, cobaan tuh pasti ada. Cobaan tuh pasti ada, macam-macam cobaan. Ada yang dicoba dengan hidup miskin, ada banyak. Ada yang dicoba hidup dengan sakit, banyak. Ada yang dicoba dengan hidup sugih, ada banyak. Masing-masing ada cobaannya. Mungkin itu kau milih Allah pun cobaan anuja sugih ya. Sangkaikan nyaman sugih. Sugih itu kada selalu nyaman. Sugih itu kada selalu nyaman. Yang nyaman tuh kalau ibadah terus lawan Allah, itu yang paling nyaman. Keadaan apapun kah, miskin kah, sakit kah, sehat kah, sugih kah, dalam keadaan apapun, asal kau beribadah lawan Allah nih, itu keadaan yang paling nyaman. Asal kau taat lawan Allah, itu paling nyaman. Jadi inti hadis nih, inti hadis yang kita pelajari bahwasanya Allah tuh maha mengawasi. Allah tuh maha mengawasi seberataan makhluknya. Jadi jangan kita nih jangan macam-macam kelakuan. Taat jalan Allah, taat. Ingat, jangan berpikiran hendak membangkang, jangan berpikiran hendak durhaka lawan Allah. Berpikiran dia jangan apalagi menggawi. Kita kadang berpikiran kita dapat hendak durhaka, cuman menggawi sama bohong, lebih parah lagi. Nah itu jadi diingat-ingat, disadar-sadari gitu. Nah Allah ini mengawasi kita. Selain diawasi kita ini sudah diatur sebenarnya, sudah diatur oleh Allah dah, berataan dah. Jadi kada ada istilah takutan, kada bisi laki. Lalu karena takutan kada payu nih, lalu mulai dari aliyah cari pacar supaya kena bisi laki. Ada, jangan takutan. Seberataan sudah diatur oleh Allah. Habis itu berjalan-jalan berbungas-bungas Pak Pupur, kandal, begincu, anak-anak begincu, jangan. Santai aja, seberataan sudah diatur oleh Allah. Yakini aja, seberataan sudah diatur oleh Allah. Kita menjalani sesuai dengan usaha masing-masing, Ingat, usaha yang menjadikan sebab. Berarti tadi misalnya usaha, berarti mun hendak belaki berusaha. Tapi kada wahini buah nikah berusaha, kecuali buah nikah hendak belaki wahini. Buah nikah tuh hendaknya belaki 10 tahun lagi, tapi beusahanya dari wahini kada. Santai. Wah ini jatahnya berusaha gasan menuntut ilmu supaya Allah berikan ilmu lawan kita. Nah lalu usahanya apa? Belajar bujur-bujur. Buah nikam tuh namun kawa karena di rumah. Belajar ya masing-masing. Kita kan belajar dari jam 8 sampai jam setengah 11. Kematannya tambahi lagi belajar seorang. Tambahi lagi belajar seorang. Jangan terpaku lawan yang di sekolahan tuh aja, jangan. Kada cukup bukan nikam, tambahi lagi belajar sorangan, belajar lawan tuan guru di kampung, belajar lawan siapakah, belajar yang penting. Jangan supan kesan belajar itu, jangan supan. Itu
modal gasan hidup puhan ikam, modal gasan hidup puhan ikam. Yang kedua ini belajar kaina belum tentu lagi ada kesempatan. Jangan hilangkan kesempatan yang ada. Mujuran toh. Oke, khair. Kita lanjut ke hadis selanjutnya, hadis keempat. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, innakum la ta'maluna amalan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ari kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, rawahul Bukhari, wa qala al mubiqatu al muhlikat. Dari Sayyidina Anas, ini hadis ini namanya maqtu, kada salah. Hadis dari sahabat aja, dari sahabat, nabinya ada, nabinya ada. Tapi diibaratkan di sini sahabat Sayyidina Anas itu kadang mungkin berucap walaupun kadada kunna nasma'u misalnya, sami'tu misalnya, kadada bahasa yang kayak itu. Tapi di sini hadisnya seakan-akan mengatakan bahwa Sayyidina Anas kada mungkin berucap kayak ini kecuali Rasulullah mengajarkan. Kita dengarkan bunyinya. Innakum, kalian, sesungguhnya kalian, la ta'maluna a'malan, akan mengerjakan suatu amal, suatu pekerjaan, suatu perbuatan. Apa perbuatan apa? Hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ar, perbuatan yang lebih tipis. Adaqqu itu lebih tipis, terlibat lebih kecil. Fi a'yunikum, pada mata-mata kalian, minasy'ari, daripada rambut. Sya'ar itu rambut, daripada bulu bisa juga. Jadi maksudnya kalian akan mengerjakan suatu perbuatan yang itu tuh dianggap remeh maksudnya. Jadi adaqqu fi a'yunikum minasy'ar itu maksudnya remeh dalam artian kita anggap enteng aja. Maksudnya dosa. Nah, maksudnya kalian akan melakukan perbuatan yang salah, perbuatan dosa yang kalian anggap remeh, yang kalian anggap enteng. Lanjutan hadisnya, kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kunna, kami, jar Sayyidina Anas, kami na'udduha, menganggap gawian tadi tuh ala ahdi Rasulillah, pada masa Rasulullah, minal mubiqat, sebagai dosa besar. Al mubiqat itu dosa besar, dosa yang yang menghancurkan. Makanya al muhlikat itu dosa yang pacang menghancurkan diri kita karena di neraka. Itu al mubiqat, dosa besar. Misalnya wah ini melihati lakian tuh biasa perasa kita paling dosanya kita nih menggawi, maangin, binian maangin juga lihat ada lakian walaupun gak ada sahabat lakian pun sebenarnya, cuman ya kurang lebih habis itu berpacaran
bah bayi pacaran kada jua anu, kada jua ini, kada jua itu. Bayi bechattingan waraha aja. Nah kayak itu mah anggap remeh, sedangkan di zaman Rasulullah itu dianggap sebagai al-mubiqat, dosa besar. Jadi jangan sampai intinya daripada hadis ini, jangan sampai perkara dosa apapun dianggap remeh, perkara haram apapun dianggap remeh, jangan sampai. Tetap posisikan di posisinya, oh ini dosa, kada boleh aku gawi, walaupun dosanya kecil, walaupun dosanya ringan, tetap jangan digawi. Tetap jangan digawi, jangan berharap-harap deh kita kada tahu, kita kada melihat pang catatan amal kita tuh terbanyak dosa kah, sudah terbanyak pahala kah. Jika ibaratnya kita tuh sudah melihat, kita melihat, oh masih banyak pahala aku nih, kawat aku menggawi dosa lagi misalnya, nah tuh nyaman juga sedikit. Ini kita kada tahu, dirasa-rasa akan ibadah kada banyak juga. Sembahyang duha kada, sembahyang tahajud kada, apalagi sembahyang kayak awabin, sembahyang yang lainnya, puasa Senin Kamis kada, puasa Ayyamul Bid pertengahan bulan kada juga, puasa sunnah-sunnah yang lain kada juga. Terus kita wani-wani mula dosa, itu lancang di bahasa kasar itu lancang benar lawan Allah. Ibadah sedikit hendak menggawi dosa, kan lucu. Jangan sampai gitu. Ingat Allah mengawasi. Ini sudah disampaikan, innakum kalian la ta'maluna, akan mengerjakan. Ya kita di zaman kita nih, banyak benar dosa tuh, bahkan dosa besar pun dianggap remeh. Bezina, mabuk dalam artian yang luas lah. Mau obat tuh mabuk juga, mau obat yang mulah mabuk, misalnya apa panadol, bodrek misalnya, diminum banyak lalu mabuk, kayak itu mabuk juga namanya. Mabuk juga namanya. Kalau mabuk tuh harus yang minuman keras, kada mesti. Pokoknya sesuatu yang mulah mabuk itu haram. Banyu tapai, tapainya halal, kita makan tapai. Banyu tapainya diminum lalu mulah mabuk, haram banyu tapainya. Kenapa? Karena mulah mabuk. Apakah yang mulah mabuk? Banyu putih misalnya, minum banyu putih mabuk sekalinya, maka haram banyu putih itu. Tapi kada bang, banyu putih kada malah mabuk bang. Misalnya gitu. Masalahnya ada paham juga mabuk tuh kayak apa bentuknya, kayak apa prosesnya gitu. Nah kayak banyu tapai kada tahu aku prosesnya kenapa jadi bisa mulah mabuk dan yang lainnya gitu. Intinya kayak itu, jangan menganggap remeh dosa, jangan menganggap remeh perkara yang haram. Dosa kecil pun jangan dianggap remeh, apalagi dosa besar lah. Jangan berpacaran, jangan dianggap remeh berpacaran. Berpacaran tuh awalnya aja pintunya gasan syaitan membawai gawian yang lebih buruk lagi. Pacaran tuh awalnya aja, jadi jangan sampai berpacaran. Pakaian juga bukan ikan binian diaturai, dibagusi. Jangan sampai mengundang nafsu lelakian. Jangan sampai mengundang nafsu lelakian. Apalagi kita bukan pondokan, disesuaikan pakaian. Jangan sampai juga
Saapaan di pondok aja bagus pakaian, mbah keluar pondok ada bagus berselawar, nah, itu kan kita cocok. Sesuatu yang baik tuh diistiqomahkan, diteruskan. Sesuatu yang kada baik di stop. Nah, misalnya kebiasaan pakai kerudung halus, dipanjangi, diganali. Kerudung kada jual larang, kira setahu kerudung kada larang, 20.000 ada, 30.000 ada. Yang larang hendak yang bermerek banda Jepang jual. Cuman maksudku hendak mencari kerudung ganal murah ada aja asal hakun ya, kada cocok di muha ulun ya kerudung ganal. Kecocokan tuh menurutku karena kebiasaan. Coba biasakan pakai kerudung ganal terus. Coba karena terbiasa itu karena apakah merasa kada cocok karena terbiasa pakai kerudung halus. Coba biasakan pakai kerudung ganal, maka cocok sorangan kan. Itu. Oke, lanjut hadis kelima. Hadis pendek-pendek nih jadi cepat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, innallaha ta'ala yugharu, bahwasanya Allah ta'ala cemburu. Yughar, cemburu. Allah ta'ala cemburu. Kenapa cemburunya Allah tuh? Wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma haramallahu alaihi, muttafaqun alaihi. Wal ghairatu bi fathil ghain wa asluhal anfatu. Wa asluhal anafatu. Jadi wa ghairatullah, dan cemburunya Allah itu apabila an ya'tiya, apabila mendatangi almar'u, seseorang, apabila seseorang mendatangi ma haramallahu alaihi, sesuatu yang Allah haramkan atas dirinya. Jadi maksudnya apa? Allah akan cemburu apabila seorang hamba melakukan maksiat kepada Allah. Allah cemburu. Kenapa Allah cemburu? Karena itu tadi, hamba tadi lebih ketuju mendurhakai Allah, maksiat lawan Allah ketimbang taat lawan Allah. Allah cemburu. Allah sarik. Cemburu itu sarik ya Allah. Cemburu itu sarik. Allah sarik apabila hambanya melakukan dosa. Sarik Allah. Jadi jangan tahu dah kita nih, nah kita nih tahu dah sariknya Allah tuh karena apa. Sariknya Allah karena apa? Jangan diolah, jangan ditambahi, jangan digawi. Jadi kemarahan Allah tuh jangan dipancing-pancing. Kemarahan Allah tuh jangan dipancing-pancing. Kita nih sebagai makhluk, makhluk tuh yang diciptakan artinya. Kita nih sebagai makhluk yang diciptakan. Nah, kayak batu tulik makhluk tuh yang diciptakan. Kita ini sebagai sesuatu yang diciptakan oleh Allah, harusnya menuruti apa yang Allah kehendaki kesan kita. Allah mengkehendaki kita ini berataan masuk surga. Ya, Allah mengkehendaki kita berataan masuk surga. Tinggal gawi-gawian yang bisa malah masuk surga. Apa gawiannya?
gawian yang Allah ketujui. Nah itu apa yang Allah ketuju? Allah ketuju menghambanya sembahyang, rajin sembahyang. Allah ketuju menghambanya rajin puasa. Allah ketuju menghambanya membantui orang. Allah ketuju menghambanya banyak bersedekah. Allah ketuju menghambanya melakukan kebaikan-kebaikan. Kita tahu aja kebaikan itu nang kayak apa. Aku yakin bahwa nikam barataan tahu kebaikan itu nang kayak apa, keburukan itu nang kayak apa. Aku yakin bahwa nikam tahu. Kalau sakin disambatakan sebuti pasti tahu bahwa nikam. Oh ini baik nih, oh ini buruk nih. Oh pacaran tuh kada baik, tahu ay. Oh pacaran tuh kada baik. Oh bechattingan nakian tuh kada baik, tahu ay. Tapi ya itu kada hapun menggawi. Amun kada hapun menggawi secara tidak langsungnya berarti siap masuk neraka. Siap masuk neraka secara tidak langsungnya. Allah nih nyuruh kita masuk surga, tapi kita menggawi gawian yang hendak masuk neraka. Apalagi itulah. Jadi hidup kita ini stumat aja, hidup stumat banget. Walaupun hidup 100 tahun ya. Stumat aja yang itu bujuran tuh, stumat aja. Aku ini kada kerasaan tuh ada. Kena buhan nikam kada kerasaan tuh juga tuh. Kada kerasaan kada. Apalagi musim corona ini kada kerasaan. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, kada kerasaan kada. Jadi ingat. Sadari, yakini, latih bahwasanya Allah tuh mengawasi kita. Namun kita sudah kau merasakan Allah tuh mengawasi kita kada bakalan wani gasan pemaksiat lawan Allah. Jadi hadis ini 5 dah belajar. Resapi isi hadisnya tuh. Aku sudahkah menggawi nang kayak ini? Aku sudahkah baik nang kayak ini? Resapi. Jadi, supaya jangan sampai menyesal karena hidupnya sekalian aja bang. Sekali aja itu hidup. Bah mati dah. Kalau lagi bangun membujuri misalnya udah tampulu belum tentu kaina kawa membujuri. Nyatakan dari wahini hendak berubah, jangan kaina gin mahdangi kuliah hanya berubah, kaina gin pas mbah kawin kan hanya rampih. Jangan, dari wahini perbaiki diri. Dari wahini kita nih ini banyak-banyak memperbaiki diri. Itu aja. Soalnya diri kita ini kada bujur masih. Diri kita ini kada bujur. Aku tuh masuk juga. Aku kada bujur juga masih hendak harus dibaik-baiki, dibujur-bujuri. Itulah. Nah sampai situ dulu. Banyak dah kita membaca hadisnya. 2 hadis. Wallahu ta'ala a'lam. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di chat pribadi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.